Ngalah ngaji bersama Fajrul Falah, episode perdana. Judulnya adalah Inspirasi di Idul Fitri, kisah Rasul dan anak yatim di Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian, puasa Ramadan sebulan penuh akhirnya telah sampai pada hari kemenangan 1 Syawal 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir dan bertanya-tanya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di hari Lebaran sehingga kita bisa mengambil hikmah atau meneladaninya. Di hari yang fitri ini ada satu cerita pilu antara Rasul dan anak yatim yang hal ini bisa saja terjadi pada diri kita, bahkan sampai saat ini. Di suatu hari raya, pagi hari, Rasul keluar rumah untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Ada anak-anak kecil yang sedang bermain di jalan penuh kegembiraan. Di sudut lain, ada anak kecil dengan pakaian lusuh dan menangis terseduh-seduh. Lalu Rasul menghampirinya dan berkata, "Nak, kenapa kamu menangis dan tidak bermain dengan mereka?" Meski belum mengenal, anak kecil itu kemudian menjawab, "Ayahku wafat saat mengikuti Rasulullah di sebuah pertempuran. Ia gugur dalam medan perang." Rasul memperhatikan cerita anak itu dengan seksama. Anak itu kembali menambahkan, "Ibuku telah menikah lagi. Harta warisanku telah diambilnya. Suaminya pun telah mengusirku. Aku tidak memiliki siapa dan apapun. Aku melihat anak-anak itu merayakan hari raya bersama ayahnya. Saya sedang kara. Itulah mengapa saya menangis." Seketika Rasul terenyuh, menyaksikan sendiri anak yatim yang telah ditinggal ayahnya itu karena membela Rasul dan agamanya. Bernasib malang. Rasul yang hatinya penuh kasih sayang mendekat anak itu seraya berkata, "Wahai anak kecil, dengarkan baik-baik. Apakah kamu mau jika aku jadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali pamanmu, Hasan dan Husain saudaramu, dan Fatimah saudarimu?" Mendengar jawaban yang istimewa dari Rasul itu, anak kecil itu tahu bahwa yang di depannya adalah Rasulullah. Seketika anak itu diajak ke rumah Rasul, disambut dan dilayani dengan baik, diberi makanan, pakaian, dan wewangian. Anak itu kemudian keluar rumah dengan wajah penuh riang gembira. Anak-anak kecil yang sedang bermain lalu kaget bertanya, "Tadi kamu menangis, kenapa sekarang bahagia?" Anak itu menjawab, "Benar, sebelumnya saya lapar, sekarang kenyang. Saya juga mengenakan pakaian bagus. Dulu saya yatim, sekarang saya memiliki ayah dan keluarga yang penuh perhatian, yaitu Rasulullah." Anak-anak kecil itu iri dan menginginkan perhatian yang sama. Lalu mereka berkata, andai saja ayah kita gugur pada peperangan bersama Rasulullah, tentu
kita juga diangkat sebagai anak Rasul. Singkat cerita, hari berganti hari, waktu terus berlalu dan akhirnya Rasulullah wafat. Anak kecil itu kembali sedih. Ia menjadi yatim kembali. Sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq yang menyaksikan anak kecil itu kemudian memeluk dan menjadikan pengasuhnya. Abu Bakar Siddiq yang menyaksikan anak itu kemudian memeluk dan menjadi pengasuhnya. Saudara sekalian, kisah tadi mengingatkan kita saat perayaan Hari Raya atau Idul Fitri. Dan jika kita bisa berpikir, kita bisa mengambil hikmah dan menirunya. Hikmah apa dari cerita tadi? Yang pertama adalah kepekaan sosial. Bisa jadi tetangga kita ada anak-anak kecil yang bernasib hampir serupa, menjadi yatim karena ditinggal orang tua. Apalagi kondisi saat ini adanya COVID-19, banyak tenaga kesehatan yang meninggal saat berjuang untuk menyelamatkan banyak orang. Banyak anak-anak kecil mendambakan makanan enak, pakaian bagus. Banyak pula di antara mereka yang menangis, sementara sebagian lainnya bergembira. Oleh sebab itu, kita bisa memperingankan kesedihan mereka dengan cara memberikan sebagian rezeki yang telah kita miliki. Bisa berupa makanan, pakaian, atau benda-benda lain yang mereka senangi. Bukankah iman kita itu diragukan manakala kita dalam kondisi kenyang, sementara tetangga kita kelaparan? Maka kepekaan sosial itu menjadi penting. Saudara sekalian, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil adalah kasih sayang. Kita bisa tahu bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Bagaimana rasanya seorang bapak manakala anaknya meminta baju untuk merayakan hari Lebaran, Idul Fitri, lalu sang ayah tidak mampu memenuhinya. Pasti sebagai seorang bapak nyesek, ingin menangis. Tentu harapannya ingin menuruti kemauan anak, memberikan benda untuk membahagiakan anak. Pernahkah kita berpikir siapa yang memperhatikan anak-anak yatim itu? Beruntunglah orang-orang yang telah memiliki kelebihan rezeki dan memberikannya kepada anak yatim. Dan bagi yang belum bisa, pertama kita doakan supaya mereka yang penuh perhatian dengan anak yatim, rezekinya semakin lancar dan berkah. Dan yang belum mampu, semoga bisa menirunya. Bukankah sudah dikatakan di banyak hadis tentang keutamaan orang yang menyantuni anak yatim? Rasul dan mereka yang menyantuni anak yatim di surga kelak seperti jari dan telunjuk, sangat dekat. Saudara sekalian, bisa jadi ada anak atau orang yang ingin menjadi bagian dari keluarga atau orang dekat kita karena belas kasih yang kita berikan. Mereka merasa nyaman saat berinteraksi dengan kita. Atau justru sebaliknya, kita harus berintrospeksi. Bisa jadi banyak orang menjauh dari kita karena sikap kita yang jauh dari belas kasih. Maka kasih sayang seperti yang Rasul lakukan menjadi kunci bagaimana orang lain menjadi senang dan nyaman bersama kita. Demikianlah hikmah singkat dari cerita Rasul dan anak yatim di hari Idul Fitri. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like dan subscribe manakala video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.